Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Baraya Handayani? Saya harap semuanya baik-baik saja dan selalu bahagia. Perkenalkan, nama saya Neneng Solihah. Saya guru mata pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan salah satu materi tentang ilmu ekonomi dengan tema konsep ilmu ekonomi. Kalian tonton ya dari awal sampai akhir dan ingat jangan sampai kalian skip video ini, oke? Untuk memulai pembelajaran pertama, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk slide pertama ada konsep ilmu ekonomi. Konsep ilmu ekonomi dibagi dua, yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk ekonomi. Kenapa manusia disebut makhluk sosial? Karena manusia memiliki sifat sosial dan kemandirian. Namun, sifat kemandirian itu hanya berlaku pada saat-saat tertentu saja. Contohnya, saat beribadah dan saat membersihkan diri. Manusia sebagai makhluk ekonomi. Kenapa manusia disebut sebagai makhluk ekonomi? Karena manusia membutuhkan makanan, minuman, pakaian, liburan, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan ini sifatnya tidak terbatas, karena jika kebutuhan yang satu terpenuhi, maka akan timbul kebutuhan lainnya yang harus terpenuhi. Sekarang, memahami makna ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi, kata ekonomi sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena secara langsung dan tidak langsung. Mulai dari jual beli, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan alat pemenuhan kebutuhan berupa uang. Dengan uang, manusia dapat membeli barang dan jasa. Contohnya saja, ketika lapar, kita mencari makanan dengan cara membeli. Dengan apa cara membeli tersebut? Dengan uang. Dimensi ilmu ekonomi dibagi tiga, yaitu ilmu ekonomi terapan, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi deskriptif. Untuk ilmu ekonomi terapan, yaitu ilmu ekonomi yang mengkaji masalah-masalah ekonomi, menganalisis, dan membuat kesimpulan ekonomi. Ilmu ekonomi terapan yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang merupakan penerapan ilmu ekonomi teori. Yang ketiga, ilmu ekonomi deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang menggambarkan masalah ekonomi suatu negara secara khusus. Sekian dari video saya, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Dadah, bye Baraya Handayani.